Mas Leri sekarang nggak kayak dulu, mungkin banyak duitnya. Sekarang wis kita berusaha bangkit pun alhamdulillah. Iya, kalau kamu mau cari yang lainnya nggak apa-apa. Kecil saya itu sudah pengusaha, Mas. Apa usaha apa ya? Banyak dari kecil tuh permen karet, permen, terus cap-capan, yang tarian itu, dari Tamiya apa tuh, itu saya jagonya. Ada masalah seperti itu, jangan kita itu mensewu. Kalau siapapun ya, mobil itu ada di tangan jenengan siapapun. Pas kita ambil, ya pasti dikira maling. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Motivasi Pinggiran bersama saya Agus Siti Gunawan dan samping kanan saya Mas siapa? Mas Leri Handika Mas Leri. Panggilannya apa? Mas Leri. Mas Leri, oke. Tambah F, Mas Leri Foam Pro. Oh, Bro. Oke, Mas Leri Foam Pro. Teman-teman, kita nanti akan mencari motivasi-motivasi dari beliau. Karena beliau adalah salah satu teman saya sendiri di angkatan yang dulu kuliah di mana? Di UNED ya? UNED. Di UNED. Kayaknya lika-likunya, terus wirawirinya kayak sosok-sosok yang barangkali nanti bisa memberikan pengetahuan, pengalaman dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Siap. Gak apa ya? Monggo. Oke, Mas Leri berarti sekarang usia berapa, Mas? Usia alhamdulillah 11 Juni kemarin baru 29 tahun. 29 tahun, iya. Masya Allah. Oke, sudah menikah berarti Mas ya? Sudah menikah alhamdulillah. Putrinya? Satu putrinya. Putrinya, Masya Allah. Oke. Iya. Mas Leri berarti ini aktivitas sekarang apa, Mas? Aktivitas sekarang selain tetap di pengusaha ya, jadi kita juga CV Trajektory Indonesia, transportasi itu tetap jalan. Kita juga bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Dan juga alhamdulillah di era sekarang kita juga mempunyai organisasi besar bernama Fompro Indonesia. Ada Fompro Indonesia? Iya. Jadi akhirnya di Jember tok? Enggak, alhamdulillah kita sudah ada di Bogor, Depok, kemudian juga ada Mas Asep juga, Tasikmalaya juga. Ada di Bondoso, ada juga di Surabaya, dan pusatnya di Kota Jember. Insya Allah kita akan membesarkan ke depan. Tujuannya satu, untuk membantu masyarakat yang lemah dan juga untuk membantu masyarakat yang semuanya. Oh gitu ya. Seperti semua itu. kalangan. Semua kalangan. Kita juga ada ada namanya channel untuk aspirasinya juga. Oh gitu. Namanya Fompro Satset. Melayani aspirasi secepat kilat. Oh gitu. Berarti seluruh kota-kota tersebut kita nanti bisa Insya Allah. Sementara kan karena kita pusat di Jember, kita jadi percontohan dulu untuk kota Jember. Oh gitu. Itu harapannya. Oke. Berarti ini ketuanya? Ketuanya presiden. Iya. Presiden Fompro ya, bukan presiden RI. RI tetap Pak Prabowo. Oke, Mas Leri. Bapak Ibu gimana kondisinya? Bapak kan baru meninggal. 7 Mei kemarin. Kemarin Minggu 40 harinya. 40 harinya ya. Ya mohon doanya benar-benar husnul khotimah. Amin. Ya, ibu sehat, alhamdulillah. Kalau Ibu aktivitas apa, Mas? Sudah pensiun Ibu dari Unmu. Gitu. Oh berarti dosen. Oh Masya Allah. Iya. Berarti anaknya dosen. Ya enggak, bukan dosen. Pengajaran. Kan dosen. Bukan, beda. TU. TU. Oh, Masya Allah. Main terakhir kepala perpus teknik Fakultas Teknik Unmu. Masya Allah. Iya. Oke. Kalau saya S2 Unmu, tinggal sidang. Oke, S2. S2 apa? Jurusan apa ini? Manajemen. Nyebrang. S1-nya komputer, S2-nya manajemen. Manajemen informatika? Enggak, manajemen ekonomi. Aslinya fake-nya ekonomi. Iya. Karena dulu pas SMA dapat golden ticket, bisa masuk kemana aja karena saya bantu untuk sainteknya sekolah SMA Pakusari, akhirnya bisa jebol sainteknya UNED. Dulu aslinya kemanapun bisa, ITS bisa, UI bisa. Tapi kenapa kok milih di UNED? Karena bapak waktu itu ibu juga butuh saya, tidak bisa jauh-jauh. Akhirnya saya harus mengalah demi kebaikan. Benar. Karena bagi saya kan keluarga itu utama. Masya Allah. Itu yang penting. Main aja juga pasca nyalek juga sama. Nanti kisah-kisah nyalek nanti boleh sepil ya. Iya. Mas Leri berapa saudara? 2 sama kakak. Kakak posisi di mana? Di Jember, di Mutisari. Mutisari juga. Iya. Oke, baik. Mas Leri, Bapak Ibu, Bapak almarhum berarti ini sekarang ini ya kemarin kan nyalek. Sedikit sepil lah nggak apa-apa. Gimana sih lika-liku nyalek?
seperti apa? Iya, saya pun sendiri sejatinya ketika pas masih kuliah ya, sebenarnya benci politik. Bahkan pun kalau ada gambar caleg itu, iki menem, iki menem. Saya tidak pengen sebenarnya caleg ya. Artinya tapi saya semenjak dulu pasti pemenangan Hendy Gus Wirjon 2018, di situ mulai terbentuk. Jadi belajar politik juga, belajar birokrasi, aspirasi dan semuanya. Dari segi semuanya, alhamdulillah sampai sekarang main juga kita bersama-sama teman relawan kita menangkan Musyawaid Pak Joko. Alhamdulillah dengan harapan caleg ini sebenarnya ya satu restu orang tua ya, karena ibu merestui. Yang kedua juga niatnya saya ya. Kalau kita niatnya separuh-separuh nggak mungkin jadi caleg kan, calegen lah. Jadi caleg ini saya di usia 27 masih kemarin tuh 27 mau ke 28. Jadi benar-benar lumayan ya tantangannya karena kita belum pernah nyalek. Saya juga di partai 2 tahunan itu pun hanya kita bukan di pengurus ya, jadi benar-benar kita grassroots ke masyarakat. Ya hampir setiap hari kita turun. Keliling ya? Iya keliling. Walaupun memang kita belum rezeki, tapi harapannya kan banyak pengalaman berharga. Itu. Bahkan pun saya di kampus pun sama. Kita mungkin masnya tahu sendiri kan, Mas Agus. Saya di kampus kan kura-kura kuliah rapat. Bahkan pun juga tinggal di masjid UNED saya dulu. Gitu ya, takmir masjid malah. Ya takmirnya juga sempat diwakil ketua LDK. Jadi intinya bagaimana kita itu bisa survive sekarang. Jadi untung nggak gendeng, nggak stres. Alhamdulillah. Iya, ya lumayan saya habisnya 1 M lebih untuk caleg ini kemarin. Gitu ya? Iya, semua aset yang banyak tersita. Allah Akbar. Tapi ya saya yakin lah. Alhamdulillah kemarin 4 bulanan ziarah apa? Proyek kan ya? Enggak proyek, mencari kitab suci di Surabaya. Jadi di Surabaya saya megang di sana Pakuwon sama Citraland di properti. Dan juga kadang-kadang kita tuh nggak boleh gengsi ya, karena Mas Heri dari kecil terdidik tidak gengsi. Alhamdulillah saya memang punya mobil untuk manfaat semuanya, untuk sosial, untuk bisnis juga dan lain sebagainya. Kemarin juga naksi online saya. Iya, naksi online. Jadi saya tuh dulu masih sebelum nyalek, ketika masih trajek ada itu, ya sekarang pun ada, cuman nggak kayak dulu. Kayak uang mengalir tuh kayak keran itu. Tapi habis nyalek itu sudah berubah. Sempat dulu nggak punya mobil dan juga kita naik motor. Ya cuman satu doa saya, ya Allah berikan keajaiban dan bangkitkanlah saya. Itu doa saya. Jadi akhirnya ya itu ya indah ya, Allah itu nggak tahu, saya tuh orangnya nggak jarang nangis, cuma kalau diem sendiri tuh baru dengarkan musik melo itu baru bisa nangis. Terus nyanyi ya? Lihat statusnya nyanyi. Iya. Ya ada impian jadi penyanyi ya. Selain kita penyanyi kamar mandi, ya siapa tahu juga jadi penyanyi beneran lah ya. Lain habis batuk, ya memang tambeng ini nge-BS lagi. Harapannya gini, untuk nyalek ini kan juga memang harus kita itu bahasanya memang harus grassroots juga ke partai. Memang harus bagaimana biar melekat, biar kita searah. Ya kalau Mas Heri sendiri ini alhamdulillah sampai sekarang ya tetap bersaudara. Ya walaupun Mas Heri bukan pengurus inti, tapi tidaknya kita satu jalin lah persaudaraan sampai di lain lahat. Jadi jangan sampai kita karena kalah nyalek pas tidak mau silaturahmi jangan. Karena penting sekali ya silaturahmi. Mas Heri aja dari Surabaya itu banyak sekali ownernya Brownies itu loh, Surabaya apa itu namanya. Nah itu juga sampai sekarang sahabat saya. Banyak pertemanan orang Pakuwon, Citraland dan sebagainya. Dan saya dulu pakai mobil 2018 sebelum hari raya kemarin Idul Fitri. Saya berdoa 1 bulan sebelum itu, ya Allah saya pengen mobil yang lebih baru, walaupun kredit baru, ya Allah kasih jalan. Ya ini 2024 ini mobilnya. Iya, yang satunya saya jual. Iya, jadi benar-benar Allah ngasih mudahan dan juga ya memang dari dulu tuh inama amalu biniat ya. Kalau kita niatnya baik,
hasilnya baik. Oke. Makanya sekarang yang saya bentuk bagaimana kita bertahan, bagaimana kita bisa mempertahankan kebaikan, membuang negatif pikiran, membuang negatif tindakan jelek, bagaimana kita memupuk persaudaraan, memupuk kebaikan yang nantinya insya Allah di akhir Allah akan memberikan janji yang nikmat kepada kita. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan prinsip ini ya semuanya ada di kita. Nah kalau kita yakin baik, makanya saya ketika ada yang gaduh apa semuanya satu sudah, kita ini apa sih mau dikejar? Mau kita semua mati akan kembali ke 2x1. Iya, masuk rumah mobil semua akan dimasukkan ke liang lahat. Ya mungkin. Allah itu maha adil gitu loh. Makanya yang penting kita sabar ya, rendah hati. Kalau ya, berarti caleg lumayan jumlahnya banyak yang kalau dikeluarkan ya. Banyak, 1 M lebih karena saya sendiri dulu kadang dulu pakai mobil yang agak boros sih, sampai satu kali keliling sehari itu sampai 700.000 loh mobilnya itu, mobil Haiwan dulu itu Dan saya orangnya totalitas. Kalau sudah fokus serius, walaupun saya mungkin kalah di strategi dan lain sebagainya, tapi saya yang penting itu sudah suatu perjuangan yang ikhtiar yang tidak terlupakan. Mas Leri ini totalitasnya tinggi. Jadi kita bagaimana berusaha itu totalitas. Iya, jadi apa yang kita perjuangkan maksimalkan kan itu. Berarti itu ya perjuangannya Mas Leri ya. Tapi istri kemarin mendukung ya? Ya mendukung, walaupun awal-awalnya berat mendukung. Ya saya pun bilang kalau kamu Mas Leri sekarang nggak kayak dulu, mungkin banyak duitnya. Sekarang kita berusaha bangkit pun alhamdulillah. Iya, kalau kamu mau cari yang lainnya nggak apa-apa. Akhirnya tapi karena kesungguhan hati masih sayang sama saya. Iya gitu. Jadi alhamdulillah. Saya tuh sekarang nggak mikir bulat. Itu Mas Leri. Jadi saya tuh kalau ada hal yang bulat ruwet, ya saya bilang kalau ada yang simpel kenapa tidak. Iya. Jadi sama dalam birokrasi kita bantu pemerintah. Kalau ada yang simpel ngapain ruwet? Jangan. Apalagi berkaitan masyarakat, gitu kan. Kasihan. Oke Mas Leri. Sharing tentang ini Mas, beberapa usaha yang pernah ditekuni selama mungkin hidup atau sampai sekarang banyak sekali. Kalau sampaikan Mas Leri sendiri kan memang seorang entrepreneur ya, yang entrepreneur sosial juga, karena sebagian dari penghasilan usaha kami juga untuk sosial, untuk kebaikan. Dan kami sekarang di Fompro terutama ini bagaimana menanamkan ayo kalau ada apa-apa itu yang satset. Jadi ketika contoh kecil lah, kalau kita di sekitar kita ada orang butuh bantuan apa, entah mungkin di depan kita ada pohon jatuh apa, langsung kita turun. Ya, mau didokumentasi atau tidak usah mikir itu, yang penting kita action gerak. Jadi cukup Allah monitornya gitu, karena kita di sini tidak butuh pengakuan, tidak butuh pujian, tapi biarkan Allah menilai perjuangan kita, karena kami yakin kok kalau semua apa yang kita lakukan benar-benar untuk kebaikan, insya Allah mudahkan. Jadi ketika seperti apa tadi pertanyaannya? Entrepreneur. Entrepreneurnya apa saja? Dari kecil saya itu sudah pengusaha Mas. Usaha apa ya? Banyak dari kecil tuh permen karet, permen, terus cap-capan, yang tarian itu, dari Tamiya apa tuh, itu saya jagonya. Jual kelereng. Iya, saya punya PS itu juga tak sewakan, tinggal tidur sama saya. Tak timer betul itu. Saya tuh kadang masih SD kelas 2 itu sudah megang uang 100.000, 50. Mas nambah dulu kan 2.000, 3.000. Seneng saya. Ya wes, tak terus aku gaya aku gitu. Serius. Jadi terus SD jual kilo, tak titipkan, terus jual peyek 2.000-an tuh. Peyek itu produksi sendiri atau gimana? Kerjasama ya. Ada yang reseller ya? Iya, reseller dulu pernah, ada yang bikin sendiri pernah. Kacang itu ibu jualkan, ya tak jualkan. Nanti saya itu sejak SD kelas 2 itu sudah underground, sudah bisa naik motor. SD kelas piro iki? Kelas 2. Kelas 2 ya? Iya, motor Mio itu. Nah, motor Mio, terus bapak kan lakitnya sudah 20 tahun sejak saya SD. Akhirnya saya mau nggak mau SD itu sudah mandiri, kemana-mana naik motor. Terus saya kalau SMP pun naik motor. Lucunya saya tuh orangnya agak tinggi dulu kan. Jadi kalau naik motor tuh celananya biru, gaya apa? Pakai sepatu pantofel. Pantoffelnya Bapak itu. Habis itu helmnya teropong. Nggak pernah ditilang saya. SMP itu naik motor dari rumah helman. Rumah ke SMP 5.
Kalau tilangan pun tidak pernah ditilang karena saya tegak gini. Kalau tegak gini kan orang mikirnya pemenit biru, padahal SMP ya. Dikira angkatan laut paling aku. AL ya, AL dikira angkatan laut. Alhamdulillah tidak pernah ditilang saya. Karena memang tidak ada yang nganterkan dulu. Gitu ya. SMA pun sama. Ibu sudah fokus kerja ya? Ibu. Kan zaman itu kan? Oh iya, ibu kerja masih di Unmu. Berangkat dewe-dewe lah ya? Iya, terus. Gak diantarkan sama kakaknya? Enggak, kakak saya sudah bagi dewe-dewe loh. Sudah bareng sama saya sama kakak itu beda pergaulan. Iya, dan juga beda gerakan. Nggak sama, saya tuh orangnya nggak bisa diem. Kakak saya banyak diem. Oke, berarti Mas Leri itu dari kecil sudah mulai bisnis ya? Sudah. Sampai ke Trajek sampai. Nah, Trajek kemarin sempat buka salon. Buka salon juga? Iya. Buka salon, buka sate, macam-macam ya? Iya, pas barengan nyalek gitu. Barengan nyalek eleng aku itu. Itu barengan sate-sate ya? Iya. Barengan nyalek itu saya jual sate itu 1 deret itu. Saya sewa senilai 8,5. Iya. Kurang lebih modal 1 juta ya. Oh, bakso ya kemarin di rumah. Habisnya itu pukut, saya pindah bakso. Habis itu buka fried chicken. Fried chicken. Jalan saya fried chicken. Enggak sudah, karena saya kadang kecewa gini loh. Prinsip saya itu kalau saya dikecewakan, selesai dah. Bulet wis. Enggak kate bulet aku. Mari. Usaha-usahane dewe. Betul. Cuman kan apa ya? Memang saya butuh untuk tenaganya. Cuman tenaga sekarang kan susah gampang. Nah, nyari-nyari. Yang amanah itu kan juga enggak gampang. Sekarang kita kasih kerja orang kadang-kadang udah bohong, nipu. Gitu. Bahkan dulu yang di sana di depannya makam itu kan yang deretan tuh ada sate, ada semua itu modal 1 juta itu. Kembali 30 juta akhirnya. Ya Allah. Lucunya juga sampai CCTV-nya ditutup kain. Terus listriknya itu dicopot. Jadi saya tanya kok bisa CCTV nggak bisa dilihat? Iya Pak, error Pak Ternyata saya cek. Astagfirullah, seperti itu. Jadi sampai tangan kanan saya tuh juga saya geleng-geleng. Kamu ini udah tak kasih gaji besar, tapi kayak gitu udah amanah. Ya itu. Bahkan pun tempat saya sempat dibuat untuk minum itu saya marah juga. Kan nggak boleh kan. Ya, kalau kita kan, saya tuh ngajari orang itu ayo yang bagus, jangan sampai ciri gitu loh. Akhirnya dia seperti kan itu ada CCTV kan, dicekok itu orang mabuk gitu. Akhirnya saya tanya, kamu ini niat kerja enggak? Ini rugi 30 juta ini, rugi 70 juta nih, gimana? Mau lanjut apa enggak? Hari itu setelahnya habis mabuk dia. Saya kan orangnya enggak banyak omong, karena habis itu, ya Pak, enggak mampu Pak kalau mau diatur. Ya sudah, tutup semua, bisa dilanjutkan, jual semuanya. Langsung saya tak online kan semua, tak foto semua proyek. Iya. Dalam waktu 2 minggu raib semua tak jualin. Ya kembali 30 juta. Jadi kalau Mas Leri sekarang alhamdulillah sat dan juga tidak banyak omong. Dan juga kita ya alhamdulillah ya mungkin efeknya nyalek ini salah satunya lebih berani kita untuk kebaikan. Gitu. Jadi musuh-musuh orang-orang apa yang memang nggak sesuai, kita berani aja vokal. Karena bagi kami ya tujuannya satu untuk kebaikan. Oke. Mas Leri, kenapa nggak S2 nih hukum mulai loh? Hukum loh? Enggak seneng aku. Kan cocok karo pembro iki, satu-satu kayak begini urusan ini ngerti-ngerti. Sakjane, tapi ya sudah kadung Eskom aku, Eskom S2 ada bener kalau mau ngambil kuliah di UT itu. Bisa online. Ya nanti saya ambahan dulu. Ini tesis ini, tinggal tesis toh ini. Tinggal sidang ini, tinggal nunggu waktu ini. Apa ya? Ya gampang sebenarnya, cuma tinggal kita menyesuaikan aja. Oke. Gitu. Mau doanya lah lulus. Amin. Mas Leri itu ya perjuangan Lika-Liku ini bisnis ya. Oke. Mas Leri. Ini ya agak sensitif. Pernah ditipu orang paling nemen? Boleh cerita-cerita nggak apa-apa? Banyak. Bukan lagi sebelum nyalek dulu. Pertama kali ditipu Mas? Pertama kali ditipu ya ingat insya Allah. Ya dulu kan saya semenjak mudanya tuh suksesnya karena juga di CV Trajek Indonesia ini. Perusahaan besar yang memang notabene terkenal di bidang rental motor mobil. Benar. Dan kami dulu motor tuh sampai punya 20-an lebih. Dan kenal orang ya mohon maaf mungkin dulu karena kita terlalu baik ya. Ngasih motor tuh bawaan los. Karena saya
husnuzon tok ya. Sampai ada oknum mantan kades, mayang, ngambil, nyolong apa. Ya 2 kabur. Mesti ngambil. Nyewa 2 kabur. Sampai ada kurang lebih 5 lah ya, 5 unit yang tidak ada kabar sampai sekarang. Yang dengan statusnya hilang. Iya, hilang. Motor-motor itu ya. Jadi apa ditipu orang pengacara ada namanya Pandu dan lain sebagainya. Iya tak sebut aja gak apa-apa. On marino utang mundu Pandu. Iya sampai 20 jutaan orangnya sakit tapi sekarang. Ya, jadi intinya Mas Leri ini ajaibnya ketika didolimi Allah itu akan langsung balas. Itu nyata itu. Saya pun kuliah. Yang pertama kali yang motor tadi juga langsung dibalas. Ya mungkin orangnya mati paling Mas. Ya enggak mungkin. Enggak pernah ada etiket apa komunikasi sama orang. Enggak ada. Apa jenengan datang ke sana itu? Gini, dalam bidang di dunia rental seperti itu kalau motor susah, tapi kalau mobil masih gampang. Gitu ya. Dulu saya mobil tuh sempat hilang, 2 kabur, ada GPS-nya. Itu pun ada yang tidak ada GPS-nya, tapi saya pakai orang hijau. Akhirnya untuk koneksi ternyata ada mobilnya di sini. Plek, oh ini mobilnya Pak. Akhirnya kita datangi langsung hari itu juga. Nah, bagusnya saya ini di CV saya ini mengambil mobil yang bermasalah apapun, kita sudah siapkan dokumen semua lengkap. Dan alhamdulillah ketika closing 1 hari selesai. Dan itu pun tanpa kita pakai polisi apa aparat lainnya. Itu kelebihan saya di situ. Makanya ketika kemarin ada kasus penggelapan mobil terus mobilnya dibakar, orangnya dibunuh, mereka itu salah gerakan. Jadi ketika ada masalah seperti itu jangan kita itu kalau siapapun ya mobil itu ada di tangan jenengan siapapun. Pas kita ambil ya pasti dikira maling. Iya benar. Pasti itu karena seperti itu seharusnya temui yang punya, yang megang sekarang, datangi, ajak ngobrol, Pak, mohon maaf, ini saya dokumen lengkap, mobil ini mobil rental, masalah. Mohon izin hari ini saya ambil juga, pasti enak orangnya. Dan biasanya kebanyakan manggil orang yang ini, dikumpulkan semua. Ya, konfirmasi. Saya pun juga sama. Saya tidak banyak omong Pak. Dulu sampai mobil diganti warna itu pernah. Iya, seharusnya selesai di Jombang, akhirnya ke Blitar lagi. Sampai jam 11 malam baru closing. Ya musuh ya aparat oknum lah ya. Jadi saya sendiri juga mengingatkan, ayo para aparat jaga netralitas dan juga jaga nama baik, jangan sampai nama panjenengan dibuat untuk hal yang negatif, apalagi merugikan masyarakat, jangan. Sama instansi juga. Sama instansi juga merugikan, jangan. Makanya sekarang saya sendiri pun juga orangnya ya ini ngomong apa adanya aja. Benar. Jadi ini untuk kebaikan, jangan sampai masyarakat itu kecewa ya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jangan. Makanya kan di dunia digital sekarang pun juga sama, banyak sekali penipuan ini mengatasnamakan DPR RI. Iya ada DPR ini ada. Saya pun pernah nama saya dibuat penipuan pernah. Tapi lucunya orangnya tua suaranya. Saya Mas Leri Pak, Pak. Saya ketawa sendiri, kok tua aku, masa nama saya enom nih. Iya, cuman dia tidak mau ngerespon nama saya, tahu mungkin kalau nama saya, cuman teman saya yang di kelurahan itu yang di center. Ya, center. Itu, jadi intinya ya wes usaha, alhamdulillah ya wes banyak sudah, dan memang semuanya babat Allah semua. Benar. Karena saya bukan dari seorang pewaris, tapi perintis. Jadi pondokan salah satu di Grujukan itu juga. Grujukan? Iya. Sampai 170-an juta. Oke, sampean? Iya, penggelapan mobilnya nyicil terus. Cuman kan saya kan tidak puas karena seharusnya uang itu bisa untuk lainnya. Mobilnya 11 bulan digadaikan, ketemu mbak polisi diminta sama leasing, kan repot. Kita tidak punya power apa-apa. Memang juga kita tidak membayar karena tidak ada uang masuk kan. Benar. Jadi memang kelemahannya dalam dunia rental, kalau sudah kesandung satu mobil hilang pasti ngefek semuanya. Ya memang kalau kita kan berharap tidak menggunakan riba ya. Benar. Tapi ya namanya kita pembisnis kan ya pasti memang kebanyakan tidak lepas dari riba. Ya harapannya mudah-mudahan kita sukseslah ke depannya. Saya pun sekarang riba lagi ya. Iya. Oke. Gitu. Mau mana Mas? S2 aja kemarin saya tuh barengan Mbak Nyalek loh. Iya. Kok berkuliah ya? Nah iya, aku ini kok iso aku iki wis nyalek sik mulia pisan. Jadi kan nyalek sik baru kuliah. Jadi saya ini termasuk orang yang berani ngambil tantangan. Jadi saya tuh sudah ngurusi kerjaan, ngurusi keluarga, orang tua.
wes nyalek kuliah, untung gak gendeng gak stres sih. Untung ini saya tuh. Enggak kendat ya? Iya, untung kendat ojo. Aku main biar dodol ginjal tapi gak laku ginjal enggak Astagfirullahaladzim. Pernah tak? Astagfirullahaladzim. Nyapa. Ya karena namanya kita biar kembali semua. Oh, gitu tapi ya? ternyata saya pikir-pikir ya Allah astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini hal yang gak bagus. Tapi sempat pernah ya? Ya ndak cuma ngomong ke keluarga aja. Langsung tak tarik omongan saya. Cus, ya, tak tarik. Saya bilang ke ibu, mah gak jadi mah kayak ndak laku ginjalku. Ndak, ya memang dulu sempat ada frustasi. Iya, ya nggak frustasi sih. Ya saya tuh orang tanggung jawab biar kembali semua. Tapi tak tahu itu saya tak jual ginjal kan pasti akan parah nanti, tidak bisa gerak bebas apa, terbatas. Ya alhamdulillah. Carinya lagi tetap gemuk. Itulah kelebihan saya. Kalau saya sakit makannya banyak. Kalau saya ada masalah, sih makannya banyak. Itu masalah. Kapan makan di DE? Hah? Nggak ada. Ngurangi nih sekarang. Saya lagi pengen nyusut ini. Ngurangi. Oke. Kok sampean nih? Oke, berarti bisa saya trajek jalan. Ya jalan. Pelan. Terus geprek sudah selesai. Geprek selesai. Bakso sudah selesai. Bakso insya Allah mau saya aktifkan lagi. Ya, lagi. Tinggal kita nguatkan juga di investor sama SDM-nya. SDM ya. Sebenarnya bakso itu enak mas, enak sebenarnya. Tinggal saya pernah nyoba ya? Belum ya. Oh Mas Anu Eka sudah. Pacar. Iya. Sempat mau datang ke sana masalahnya. Iya. Tapi gak situ masalahnya. Saya ini kan mau pindah ini. Ya mau doanya aja kalau memang rumah sudah laku, insya Allah saya akan mungkin nyentuh bakso lagi saya lebih enak. Soalnya masalah geprek itu kan ya itu. Saya harus punya orang untuk autopilot. Satu autopilot, yang kedua juga bisa dipercaya, yang ketiga amanah. Itu berat, angel. Itu angel karena sudah saya coba semua. Angel itu. Makanya saya dulu kemarin aja jualan. Sing nom-noman kene ta, sing arek-arek Mas lulus SMA. Sajane ada, cuman kebanyakan mohon maaf setelah saya cek mereka itu kebanyakan pola. Kebanyakan pola pengen enak iya benar. Mereka itu padahal kan seharusnya tinggal kerja dan ada pernah kerja ya. Lupa aku ndak kuat Pak. Dan kerjaan ya memang kan kerjaannya kalau ada konsumen. Nah terus maunya apa ya kalau rame kan pas rame awak ngomong kakean kerjaan ya repot ya. Makanya semua pekerjaan itu dijalani dinikmati loh. Sopirku aja dulu kamu kerja jadi sopir ini ya wes nggak sesuatu yang fatal. Dia itu sampai mengambil SNK mobil saya, iya mobil kantor itu diambil, terus main belakang di hadapan saya, sampai sekarang sudah tak reken sama saya. Jadi pentingnya kita tuh saling menjaga kepercayaan, jangan sampai menyalahgunakan, apalagi merobot privasi orang yang saya kenal. Orang-orang saya kenal ini kan semua kenal baik dengan saya. Dia hanya sopir ya sudah, dia cukup sopir aja, jangan sampai masuk ke ranah gitu, jangan. Karena itu terjadi. Iya, kalau orangnya bagus tidak apa-apa loh ya. Tapi kalau pas dibuat pelintiran, nah itu bahaya ya. Jadi Mas Leri pun ya juga tidak segan-segan mau ketemu wartawan bodrek, pengacara bodrek apa. Iya betul. Sampaikan ya kepada mereka semua, jangan sampai kita ini dirugikan oleh siapapun. Jadi ya Mas Leri ini di Fompro ini mau diliput apa enggak terserah, enggak apa-apa. Karena semuanya kita prosesnya Allah yang tahu. Masya Allah. Dan kami juga langsung turun untuk masyarakat. Makanya saya tidak nyangka kalau Fompro ini bisa menjadi salah satu organisasi yang benar-benar pro rakyat, satset dan juga bisa aksi nyata. Itu. Fompro singkatan apa sih? Forum Pro Rakyat. Iya. Forum Pro Rakyat. Mereka statusnya di Puger, di mana? Ya, betul. Berarti memang sejember ini ya? Jember. Kasus semuanya, wis. Iya. Macam-macam kasusnya. Yang Puger itu Got Buntu, Got Bau semuanya. Alhamdulillah selama ini kita kejar kadesnya dan lain sebagainya, kita koordinasi sama camatnya semua. Alhamdulillah udah selesai, udah dikerjakan teratasi dengan dana desa 50 juta. Dan yang belum terkait dengan itu apa jalanan nelayan, tapi insya Allah selesai. Jalan untuk nelayan. Jalan sengketa sama orang. Jadi orang itu minta opeti kalau lewat, contohnya lewat depannya sini. Nah itu harus bayar. Yang dari iya biasanya majei. Gitu. Nelayan keberatan kan, akhirnya karena datang untuk itu saya turun. Ya kita untuk melobi bagaimana biar cepat. Akhirnya juga ada Wadul Gose. Ya kita kolaborasi lah ya dengan Wadul Gose. Karena sejatinya
memang pemerintah harus seperti ini, bisa harus lebih tanggap, cepat respon. Bagus sih ya, Wadul Gus ini suatu aspirasinya bagus. Memang ini yang ditunggu masyarakat. Namun memang harus lebih cepat tanggap itu. Makanya kita hadirkan Fompro Satset ini supaya nanti lebih cepat. Penanganan horek apa semuanya, alhamdulillah kita turun ini ya. Oke. Keinginan Fompro nanti ke depan seperti apa, Mas? Ya harapannya Fompro ya juga bisa menjadi organisasi besar, yang juga pastinya punya SDM yang peduli, sosial kemanusiaan, dan juga sudah mempunyai prinsip sejati yang bagus lah. Karena kita itu kalau tidak ada gerakan hati, kalau nggak benar-benar dari kita nggak bisa. Tapi alhamdulillah saya lihat sudah banyak orang-orang yang peduli, yang kita masukkan semuanya. Dan orang-orang yang menjadi korban, yang menjadi semuanya rata-rata masuk ke Fompro. Jadi memang sengaja saya masukkan supaya mereka bisa membantu yang lainnya nantinya. Jadi kalau mamanya si A ada masalah ini, nah akhirnya kita bantu. Jangan masuk Fompro ya, supaya nanti kalau ada apa-apa, iya mas. Paham maksudnya. Ya, kayak dulu pernah kita bantu warga Rambi Puji, kesulitan biaya puskesmas dulu sebelum ada UHC ya. Benar. Kita bantu, akhirnya sampai sekarang masuk grup. Alhamdulillah. Ya, saya bilang mas saya nggak bisa aktif kalau nggak apa-apa, jadi standby aja. Ikuti kalau perlu dibuat status monggo gitu. Karena kita sendiri kan juga memang butuh orang-orang yang harus responsifan itu. Awal-awal berdirinya Fompro inisiatifnya itu sampean? Iya. Dulu dari latar belakang seperti apa? Ada kok promosi inisiatif buat Fompro aja gimana? Iya, dulu saya kan sekjennya Barhen ya, Barisan Hendi Siswanto. Oh gitu. Iya, karena dulu kita 2018 saya di sekjen Barhen karena saya sudah nggak nyaman, akhirnya saya tuh nggak suka organisasi itu ada gesek-gesekan, ada orang-orang hitam-hitam apa. Ya itu. Ya karena saya wis mundur aja, saya mempersiapkan ada namanya Forum Pro Rakyat. Nah ini belum dinamain Fompro masih. Belum. Forum Pro Rakyat. Akhirnya saya bikin yang Barhen, yang orang-orang saya masukkan. Ya wis ada tiba saatnya, saya wis mau tidak mau harus keluar. Keluar, jadilah namanya Fompro. Fompro dulu pas bencana erupsi Semeru, banjir bandang, kita sering turun semuanya. Turun. Bahkan Semeru kolaborasi dengan sampai 20 mobil rombongan kita, alhamdulillah. Jadi dulu saya masih punya Innova Mas itu loh. Ingat ya, Innova warna emas. Nah, jadi akhirnya saya dari itu waktu itu masih mendukung pemerintahan Pak Endi setahun saja. Setelah itu karena tidak sesuai dengan tujuan kita, ya sudah kita tinggalkan, kita fokus yang lainnya. Gerak terus sosial dan lain-lain. Dulu seragamnya warna ungu, kalau sekarang warna hitam itu. Hitam ya? Biasanya saya pakai. Lagi biasanya saya akan ganti kostum ke Maya. Jadi kayak gitu gambarannya. Jadi Fompro ini benar-benar sampai sekarang eksistensi. Kemarin pas saat COVID, kita ngirimkan bantuan untuk orang yang mandiri itu apa namanya? Isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri ke Mangli, kemana banjir Mangli juga kita turun, kita bantu apa dan sebagainya. Semuanya lah ya. Alhamdulillah. Jadi Fompro ini kan karena memang kita berharap bisa benar-benar orang yang tepat. Benar. Iya, jadi jangan sampai disalahgunakan. Karena kami juga tidak mau Fompro ini untuk hanya pangan, untuk pupuk bawang apa, saya tidak mau. Nanti dinaiki orang politik. Ya, jadi kita punya prinsip loh ya, walaupun kita nggak didukung oleh siapapun, kita tetap jalan. Jalan ya? Jalan tetap. Ya kuncinya memang semua di kompaknya kita, solidnya kita. Sama di keikhlasan hatinya. Iya, keikhlasan hatinya. Makanya Mas Leri ini kan punya pengalaman kuliah sampai jarang pulang dan lain sebagainya. Tak matangkan UKM sampai 8 saya dulu itu. Iya, UKM sampai 8, sampai pindah-pindah rapat ini. Supaya apa? Supaya ketika saya lulus bisa manfaat di masyarakat. Ternyata beneran. Gitu ya? Iya. Itu berarti mahasiswa harus kayak gini, Kak Leri ya? Iya, jadi macam-macam organisasi yang diikuti lah. Banyak saya kerohanian, koperasi, etalase dulu, kesenian, terus LDK, BEM, semuanya ikut semua. Lomba pun sering juara dulu. Jadi apa ya? Kalau saya maju terus pantang mundur. Iya, karena sejatinya ketika kalian kuliah ya harus maksimalkan di kampus kalian. Jangan buru-buru lulus ya. Iya. Saya aja telat itu waktu itu karena udah nikah tuh kan, semester 1 udah nikah saya.
Sama sudah nikah? Udah nikah saya. Di LDK berarti pasti sudah nikah? Iya, pas masuk berapa lama tuh nikah saya. Saya kan orang yang ngebet dulu. Terus akhirnya saya kan dulu kok tak lihat ekonomi saya enak. Daripada pacaran itu ya? Iya, kok saya ngebet. Akhirnya pas nikah muda, punya rumah di usia muda. Ya punya mobil tua dulu 83, mobil pertama kali. Apa itu? Accord 83. Iya, Accord 83 itu pun, manfaatnya dunia akhirat buat bakti sosial, pindahannya arek kuliah. Iya, dulu kan trajek kan mobil untuk pindahannya mobil sedan saya itu. Pak pindahan Pak segini ini, ya sudah, betul. Jadi saya dulu juga punya karyawan online apa, gitu ya. Betul, jadi bagaimana kita bisa bermanfaat lah bersama itu. Caleri, itu Fompro luar biasa berarti ya. Sudah yang ini harapannya Cak Leri sekarang di apa tahun berikutnya mau nyalek lagi atau gimana? Aduh, geli saya geli ya. Saya tidak ada ambisi untuk itu lagi ya. Iya, jadi rakyat jelata aja lah. Nggak usah nyalek-nyalekan sudah kapok ya? Iya. Katakan kapok ya cukup lah. Jadi saya pengen kedepannya ya fokus untuk usaha, perbaikan ekonomi, peningkatan ekonomi dan juga peningkatan sosial penting. Jadi kami pun berharap bisa nantinya ke depan lebih banyak membantu masyarakat. Berarti pengalaman sebelum-sebelumnya semoga jadi pelajaran yang terbaik kan? Iya, dari berbagai macam tipuan-tipuan dari yang tadi itu semoga jadi pengalaman dan nanti menjadi pembelajaran dan nanti menjadi ikhtiar Mas Leri lebih baik. Iya betul. Jadi kalau Mas Leri dulu masih muda kecil mungkin masih takut ya soal hukum apa semuanya. Tapi kalau sekarang kan udah tahu celah-celahnya, tahu ceritanya, cara-caranya, orang-orang menipu apa. Jadi sekarang antisipasinya betul protektif sekali. Masya Allah. Makanya saya pun juga harus lebih hati-hati karena juga kadang-kadang orang belum tentu kita kira baik bisa jadi jahat, bisa jadi nyokot, nusuk. Betul. Kira-kira nanti saya cokot sama yang. Nah, cokot nulis, tapat cokot tok. Ini apa sih? Ini apa gini? Ini namanya tongkat Fompro, TF namanya. Iya. Kayak banyak orang yang megang-megang ini. Kayak jenderal kan bawain juga ya. Ya tergantung sih. Iya. Apa ada khasiatnya sendiri? Ya enggak ada. Ini hanya semua orang kan punya style. Style. Kalau Mas Leri ini kan orangnya dari dulu prinsipnya enggak bisa ditiru orang. Iya, saya tuh selalu punya gaya kayak sendiri lah, kayak unik lah. Iya. Jadi saya punya sahabat di Sunan Gunung Jati. Iya. Sunan Gunung Jati ki UIN atau Gunung Jati sendiri? Gunung Jati. Gunung Jati, bukan UIN khas bukan. Jadi Gunung Jati asli sana. Terus? Tapi nggak ada isinya, normal semua. Cuman Mas, teman kan suka sosial, suka kemanusiaan. Pakailah ini sudah. Sampean bawa kemana-mana ya. Mas sempat hilang terus dikirimi lagi. Hilang? Iya. Kok bisa hilang? Ya karena waktu itu habis event kecapean, lupa gak masukkan mobil. Terus? Ya paling ketemu pemulung paling. Dikira ini barang mahal ini. Akhirnya ada kerisnya jadi kami enggak ada. Kita enggak pernah mempublis biar kita tahunya ini hanya sebuah tongkat. Ya biar tidak dianggap untuk barang sajam. Jadi harapannya yaitu ya ciri khas. Jadi saya pun pernah menggunakan ini mengusir orang dikeroyok pernah. Terus kabur ya. Mobil kan ada sirine tuh, memang sirine untuk kemanusiaan kan. Saya pulang dari Semeru jam 12-an malam dari kafe, dikeroyok di depannya warung Madura, perempatan Semeru. Apa ini perempatan Semeru yang depan Mikober mau belok, dikeroyok tuh. Saya gini, ya Allah ini apa ini ya, saya mau nolong ngejar malah dikeroyok. Ya udah agak jauhan. Ini kayaknya warga ini nggak ada yang keluar ini. Harusnya kalau warga keluar bantuin. Malam hampir jam 1. Langsung sirine saya kencengkan. Langsung saya Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak pegang gini, ya saya teriak. Pergi kalian, pergi. Halo, apa? Halo. Halo. Saya marah-marah lalu semua kecer. Kabur, sini kan, keluar semua warga, semua. Saya sampai deretik ya, deretiknya apa?
Takutnya mereka nyerang saya. Itu. Cuman saya wis antisipasi. Mau tidak mau saya akan gunakan ini untuk perlawanan. Itu akhirnya kabur, ya harus tak lewati. Lucunya orang yang mabuk itu malah nantang-nantang ke saya. Aku dipukuli tadi itu. Iya, aku apa diantem loh, sampean Mas, lapor ke polisi, ke polsek. Saya telepon polsek, telepon polisi tidak ada respon. Baru ketika kejadian baru direspon. Mungkin datang alap-alap mungkin. Jadi apa? Pentingnya memang ya, makanya kalau KDM bilang jam malam itu memang perlu diperhatikan. Benar. Karena di situ rawan sekali balapan liar, perkelahian, mabuk, kriminalitas. Orang nggak salah bisa jadi korban. Benar. Akhirnya itu marah-marah. Saya pas dipanggil sama orang di depannya Unmu ada warung kayak itu apa? Makan serba ada itu. Mas, sini mas. Dia gini apa? Sampean ke polsek Mas, sampean harus dibantu loh. Kok malah marah-marah ke saya? Gak hancur sampean, betul itu. Saya gini, sampean ngukur saya, urusan baik saya sampean. Tak tinggal akhirnya sama saya. Tak tinggal, tak diamkan, maju ke sana lagi dia. Saya dikejar itu orang yang di Alfamart sana itu, Alfamart yang ke arah Karimata. Saya dikejar, saya gini. Ini apa sudah wis dipisah. Saya digodak nih. Ya wis keadaan mabuk itu kan membabi buta kan dia. Akhirnya saya wis ya sudah wis, sebenarnya tugas saya mulai selesai. Benar. Jadi Mas Ferry ini ya berusaha ya, walaupun tadi, iya betul saya Bismillahirrahmanirrahim, tak usir semua, yuk kabur, gitu saya. Ya Allah, alhamdulillah, untung Mas mobil saya ini multifungsi, ada sirinenya. Gitu ya. Loh, apa? Sedangkan orang yang lainnya, orang-orang sepeda motor, mobil nggak dilihat itu. Iya, bingung juga mau nelong. Itu. Andai kata saya deketin dengan mobil tuh, nah, andai kata nanti malah saya nabrak kan malah insiden. Benar. Daripada itu ya wes cobalah sirine saya sambil saya keluar. Mungkin saya dikira aparat padahal ya bukan. Saya cuma wes gini, memang saya badannya besar kan. Waktu itu ya wes apa? Kayak intel lah. Ya, bukan intel kental ya. Jadi alhamdulillah akhirnya ya ada manfaatnya juga ini. Oke, Mas Leri, satu penutup Mas, keajaiban yang pernah dialami Mas, yang paling layak untuk disaksikan oleh motivasi penggerak. Iya. Pernah kejadian seperti apa? Banyak sih. Termasuk atau gimana yang paling? Banyak. Yang paling ajaib. Mas Leri ini orang indigo sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Indigo ya? Saya bisa melihat orang di masa depan. Bisa melihat sesuatu di masa depan. Betul. Terus? Jadi orang-orang yang pernah mendolimi saya semuanya kena dengan hukumnya sendiri. Gitu ya. Ada yang dulu pas kampus kuliah dia sering bully saya, ngejak koncone sembarang. Akhirnya dia dipindah keluar dari kampus. Pernah. Bukan gara-gara sampean tapi ya? Bukan ya? Karena Allah sudah mengaturnya. Oh gitu ya. Karena dia sombong, punya mobil sombong. Saya punya mobil akhirnya mingkem dia. Gitu. Jadi kita tuh nggak perlu sombong punya apapun. Apapun yang kita punya ini cuma sementara. Benar. Semua akan kembali kepada Allah. Makanya kita punya apapun, manfaatkan yang baik. Makanya kalau ada pejabat siapapun banyak uangnya, silahkan berbagi. Jangan sampai diceluk pejabat cerai, jangan. Fakta loh, enggak, ini mengingatkan ya. Iya. Nasihat. Iya, uang suge cerai, jangan. Nggak akan habis uangmu untuk kebaikan. Iya. Uang kita ini hidup cuma sementara. Iya. Lanjutkan indigo tadi itu. Nah, jadi indigo ini ya juga saya bisa ngelihat orang. Lihat saya bisa berarti. Apa? Lihat saya bisa. Bisa, tapi jangan diminta. Tapi kalau sama orangnya kreatif memang. Iya. Ya. Pokoknya ojo rele ojo miring. Nek miring bahaya. Iso bletak nanti keluargane. Oke. Terus. Jadi kayak apa di Form Pro ini. Di Form Pro ini bisa alhamdulillah dikenal banyak orang, bisa bermanfaat. Dan memang saya mempunyai kelebihan untuk birokrasi dan sebagainya karena semua kan kemampuan yang orang tidak semua miliki. Makanya alhamdulillah betul-betul kita tuh koordinasi dengan camat, dengan itu enak semua. Nah, lagi ini pun juga saya mau ke Mayang mengirim bantuan untuk difabel. Difabel. Iya, jadi terima kasih. Saya modelnya ya wis sekarang tidak banyak omong. Kalau di sosial media banyak omong, paling tak senyumin. Iya, ada lihat Facebooknya kemarin ada yang posting
Enggak terlalu banter, enggak seperti dulu itu pas enek kejadian HP ini opo tombowo gitu ya. Sekarang sudah kayaknya senyum-senyum sedikit. Jadi harus dinikmati aja prosesnya. Jadi untuk Indigo ini ya memang saya bisa lihat masa depannya diri sendiri nggak? Bisa. Saya pun matinya kapan bisa? Apa? Orang Indigo matinya kapan bisa tahu? Kalau saya sih tidak bisa mengendaki Allah ya. Kalau Indigo tenanan kok Indigo tenanan nih. Bener. Ada jin-jin yang kelihatannya nggak? Enggak, aku nggak terlalu banyak bisa ngelihat. Tapi di sini auranya bagus. Auranya bagus. Sering ngaji. Walaupun di sini gelap pun tidak ada apa-apa. Iya, ada samain. Kayak bapak saya kemarin meninggal, gitu. Saya udah tahu. Kapan meninggalnya tahu? Ya, artinya keadaan apa? Tanda-tandanya ya. Makanya saya salah satu anak kakak saya yang agak cengeng daripada saya. Saya sudah mengikhlaskan dengan hati saya. Tahu bapak saya kan sudah sakit lama. 20 tahunan, ya harapannya mudah-mudahan Papa Husnul Khotimah, tenang, tidak sakit lagi lah. Jadi saya tuh ya dikatakan nangisnya dalam hati. Gitu ya. Tapi tak tambahkan enggak ya. Tapi saya nangis ya. Nangis agak, tapi saya sudah tahu. Jadi pas Bapak itu tak tunggu di ICU itu pas itu Bapak sudah meninggal, ya udah. Ya, malah istrinya kakak yang heboh. Dia Bapak meninggal, ya sudah, itu jalannya Allah. Nggak mungkin kita bisa bangkit lagi, sudah. Jadi seperti itu. Makanya saya pun Indigo ini tak baik pakai untuk yang baik. Ya kayak tadi itu ada pengacara inisial P mendolimi saya, uang yang seharusnya untuk saya hampir 30 juta ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi. Saya tagih tidak ada, ternyata bangun-bangun terus rumahnya. Ternyata sekarang tuberkulosis, kurus sekali. Nah itu salah satunya ya. Tapi kan bukan efek Indigo ya? Ya itu non sewu ya. Salah satu doa saya juga. Oh doa ya. Doa dan juga. Tapi kalau Indigo saya tetap main mas. Karena orang itu bakalan hancur. Kalau apalagi dia ke saya nemen. Zalim ya. Iya loh. Yang di kerujukan tuh sama. Ya dia gak direkan keluarganya. Cuman saya bilang maaf ya saya tidak bisa manggil jenengan Gus lagi. Karena jenengan sudah parah ke saya. Ada yang namanya dipanggil kiai itu sama itu tidak usah pakai nama kiai, copot aja nama kiainya. Iya karena kita dipanggil nama biasa aja. Itu jadi artinya apa adanya aja lebih enak gitu loh. Saya pun nama presiden ini gak mengendaki, tapi karena teman-teman ya sudah, nggak apa-apa. Ini kan bentuk kepercayaan. Jadi kan bukan ibaratnya nama pimpinan, tapi tidak identik dengan RI saja, organisasi. Tapi kita tidak akan ini presiden republik, bukan, kita presiden organisasi. Ketua, hanya nama kiasan. Cukup mas? Gitu ya. Cukup ya. Siap. Terima kasih motivasi pemikiran semuanya. Alhamdulillah, sukses selalu untuk semuanya. Ya, dulu sempat mau ajak tim saya kayaknya sudah sibuk-sibuk. Ya sudah. Saya tim apa sih? Tim kayak gini. Ya enggak apa-apa lah, boleh. Oke, ngasih motivasi ke teman-teman semuanya, barangkali bermanfaat teman-teman perjalanan beliau. Jangan mudah percaya sama orang ya. Betul. Gitu. Terus jangan jadi orang yang sosokan. Betul. Biasa-biasa saja. Biasa, jangan banyak ngomong. Nah, banyak bertindak, kurang bicara. Oke, selalu berbakti pada masyarakat sekitar, keluarga dan orang tua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.